Amanat dalam masa penantian. Injil Matius pasal 28 ayat 16-20. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11 mencatat dengan jelas, Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat, dia naik ke sorga. Tak dapat dipungkiri bahwa kita sekarang hidup dalam masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apa yang harus kita lakukan untuk mengisi masa penantian ini? Atau lebih tepatnya, apa yang Tuhan wajibkan untuk kita lakukan? Jawabnya ada di dalam amanat agung Tuhan Yesus sendiri, yaitu memuridkan. Kita harus bersyukur bahwa pada umumnya, gereja pada masa kini telah memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pelaksanaan amanat agung. Kebanyakan gereja sedang berusaha keras melakukan pemuridan. Ada yang sudah melakukannya. Ada yang sedang sungguh-sungguh berusaha mencari metode yang sesuai dengan konteks gerejanya. Ada yang sekadar latah dan menjadikan pemuridan sebagai jargon untuk menjual programnya. Kepada kita masing-masing diajukan pertanyaan secara pribadi. Apakah Anda sudah terlibat dalam pelaksanaan amanat agung? Gambaran murid seperti apa yang ada dalam pikiran Anda? Bagaimana cara Anda melakukannya? Jawaban semua pertanyaan di atas harus dievaluasi dari perkataan Tuhan Yesus sendiri. Pertama, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apakah yang kita ajarkan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus? Dikhawatirkan bahwa bisa ada filosofi atau kepercayaan menyesatkan yang terselip dalam percakapan kita sehari-hari. Kedua, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apakah pelayanan yang kita lakukan membuat orang yang kita muridkan hidup dalam persekutuan yang sehat dengan Allah Tritunggal, yaitu persekutuan yang diwarnai kekudusan, pengorbanan, pengampunan dan kesetiaan? Ketiga, pergilah. Instruksi untuk pergi ini bisa diwakili dua frase yang singkat namun padat, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Tinggalkanlah zona nyaman yang membuat kita bertahan mati-matian. Ketiga hal di atas suatu kesatuan yang tak seharusnya dipisahkan. Evaluasilah diri Anda. Apakah Anda merasa perlu memperbaiki diri? Kita tak tahu kapan Kristus akan datang untuk kedua kali. Tiada yang tahu. Yang jelas, amanat agung itu tak bees ditunda-tunda. Amanat itu mendesak untuk dilakukan. Menyalibkan daging. Surat kepada Jemaat Galatia pasal 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Ia menambahkan ini untuk memperlihatkan bahwa seluruh orang Kristen telah meninggalkan kedagingan dan karena itu menikmati kebebasan. Saat ia membuat pernyataan ini, Rasul Paulus mengingatkan orang Galatia tentang apa itu arti kekristenan yang sesungguhnya. Pernyataan ini berkaitan dengan kehidupan dan Rasul Paulus sedang melindungi mereka dari kekristenan yang palsu. Kata disalibkan menunjukkan bahwa mematikan kedagingan itu efek dari salib Kristus. Pekerjaan ini bukan berasal dari manusia, tapi dari anugerah Kristus semata. Kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya. Bahwa kita bukan itgi hidup untuk diri kita sendiri. Jika kita telah terkubur bersama Kristus, maka melalui penyangkalan diri yang sungguh-sungguh dan penghancuran manusia yang lama, kita dapat menikmati hak istimewa sebagai anak-anak Tuhan. Kedagingan kita tak seluruhnya dihancurkan, tapi kedagingan tak memiliki lagi hak untuk berkuasa dan harus taat kepada roh. Kedagingan dan nafsunya itu perumpamaan akan pohon dan buahnya. Kedagingan itu sendiri kerusakan dari natur yang rusak, yang daripadanya seluruh tindakan yang jahat bermula. Karena itu, anggota tubuh Kristus memiliki alasan untuk mengeluh jika mereka masih berada di bawah belenggu Taurat, padahal seluruh yang telah lahir baru oleh Roh-Nya yang sudah dibebaskan. Saksi Yesus. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1-11. Ketika Roh Kudus turun ke atas para rasul, mereka menerima kuasa yang melampaui kuasa apapun yang ada di dunia ini, yang tak seperti kuasa yang ditawarkan dunia ini. Kuasa dari dunia ini umumnya digunakan untuk memerintah, mengatur, menegakkan kebenaran dan keadilan bagi kepentingan bersama. Walakin,
Kuasa dari dunia ini dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan posisi, memanipulasi orang lain, bahkan yang paling parah sampai membunuh orang lain. Berbeda dengan kuasa dari dunia ini, kuasa Roh Kudus memampukan para rasul menjadi saksi Yesus. Para rasul yang dikuasai Roh Kudus tak bersaksi untuk kepentingan bersama, kepentingan pemerintah, kepentingan suku, bahkan kepentingan agama atau kepentingan gereja. Para rasul yang dikuasai Roh Kudus juga pasti tak bersaksi untuk meninggikan diri sendiri. Para rasul hanya bersaksi bagi kepentingan Yesus Kristus. Seberapa pentingkah hal itu? Jika kita memperhatikan ayat 6, para rasul masih berpikir secara sempit tentang pemulihan nasional mereka. Kerajaan bagi Israel, bukan kerajaan Allah. Padahal istilah kerajaan Allah berulang kali disebut Yesus Kristus dalam pengajarannya secara tersendiri kepada ke-12 murid-Nya. Yang menarik, tanggapan Tuhan Yesus terhadap pertanyaan para murid malah sama sekali tiada kaitannya dengan kerajaan. Seakan-akan Kristus ingin melepaskan para rasul dari hal ihwal tentang kerajaan dan mengajak mereka untuk mengarahkan hati pikiran mereka pada tugas menjadi saksi-Nya. Menjadi saksi Kristus memiliki konsekuensi yang menyeluruh dari keberadaan kita. Menjadi saksi bukanlah sekadar berbicara atau mengajar atau berkhotbah tentang Kristus, tapi berarti memiliki karakter Kristus, atau paling tidak sedang dan terus berusaha mempraktikkan apa yang sudah ia ketahui. Menjadi saksi Kristus tak boleh dan tak dapat memilih salah satu saja dari dua sisi yang tak terpisahkan, yaitu berbicara dan mempraktikkan. Agar bisa menjadi saksi, setiap orang percaya dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Apakah Anda dan gereja Anda sudah menjadi saksi? Menjadi saksi Yesus itu mandat yang tak boleh ditawar dan tak bisa dihindari. Semoga Roh Kudus memampukan kita semua untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang berani menanggung risiko apapun. Tegah dalam Kristus yang disalibkan. Surat kepada Jemaat Galatia pasal 6 ayat 14. Tapi aku sekali-kali tak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Tapi aku sekali-kali tak mau bermegah. Rancangan dari rasul palsu di sini dibandingkan dengan ketulusan Paulus sendiri. Seolah ia berkata, untuk menghindari keterpaksaan menanggung salib, mereka menolak salib Kristus, membeli pujian manusia dengan tubuhnya dan diakhiri dengan kemenangan atasmu. Namun kemenangan dan kemuliaanku ada pada salib, Anak Allah. Jika jemaat Galatia tak kekurangan akal sehat, seharusnya mereka takkan membenci orang-orang yang mereka lihat mempermainkan kondisi mereka yang berbahaya. Utek bermegah dalam salib Kristus. Itu utek bermegah dalam Kristus yang disalibkan. Namun hal ini mengimplikasikan sesuatu yang lebih. Dalam kematian-Nya, begitu penuh dengan aib yang memalukan, di mana Tuhan sendiri dikutuk dan di mana manusia tak mampu melihat dengan kebencian dan rasa malu. Dalam kematian, Dia akan dimuliakan, karena Ia menerima kebahagiaan yang sempurna di dalamnya. Di mana kebaikan tertinggi manusia terlihat, di sanalah kemuliaan-Nya. Namun mengapa Paulus tak mencarinya di tempat lain? Meskipun keselamatan diberikan pada kita dalam salib Kristus, apa yang dipikirkannya dalam kebangkitan-Nya? Saya menjawab, dalam salib, penebusan ditemukan seluruh bagiannya. Namun kebangkitan Kristus tak menjauhkan kita dari salib. Dan cermatilah dengan baik, bahwa setiap bentuk lain dari kemuliaan ditolak Allah dan dianggap sebagai suatu bentuk pelanggaran yang fatal. Semoga Allah melindungi kita dari bencana yang menakutkan. Begitulah makna dari frasa yang kerap Paulus gunakan. Sekali-kali tidak. Sebab olehnya dunia telah disalibkan. Seperti bahasa Yunani. Kata salib, stauros itu kata yang maskulin. Kata ganti relatif yang diberikan siapa. Atau dengan yang biasa kita kaitkan kepada Kristus atau salib. Menurut pendapat saya, ini lebih cocok diaplikasikan kepada salib. Karena olehnya kita sungguh-sungguh mati terhadap dunia. Namun, apa arti dari dunia? Ini tentunya dibandingkan dengan manusia yang baru.
Apapun yang berlawanan dengan kerajaan Kristus itu dunia. Karena semua itu milik dari manusia yang lama. Atau dengan kata lain, dunia itu objek dan tujuan dari manusia yang lama. Dunia telah disalibkan bagiku. Ini sejalan dengan bahasa yang digunakan pada konteks yang lain. Tapi apa yang dahulu itu keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena, dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Utek menyalibkan dunia, berarti memperlakukannya dengan kebencian dan hina. Ia menambahkan, dan aku bagi dunia. Hal ini berarti bahwa ia menganggap dirinya tak layak utek diperhitungkan dan pantas dimusnahkan. Karena ini perihal yang tak bisa dilakukan orang yang sudah mati. Dalam setiap kesempatan, ia bermaksud bahwa melalui proses merendahkan diri dari pribadi yang lama ia telah meninggalkan dunia. Beberapa orang menafsirkan ini dengan, jika dunia melihatku sebagai dibenci dan diasingkan, saya akan menganggap dunia ini terhukum dan terkutuk. Ini terlihat seperti dilebihkan, tapi saya akan menyerahkan kepada pembaca utek menilainya. Sekutu dalam doa. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12-14. Persiapan apa yang diperlukan utek? Melahirkan suatu gereja. Apakah uang yang cukup? Ada anggapan bahwa persekutuan tak seru kalau tak disertai makan-makan dan persekutuan akan lebih seru bila ada pengkhotbah terkenal. Utek bisa membeli makanan dan memberi apresiasi kepada pembicara diperlukan uang. Selain itu, utek menampung banyak orang. Diperlukan ruangan yang besar dan nyaman. Masalahnya, benarkah keberadaan gereja ditentukan uang, bangunan, pengkhotbah terkenal dan sebagainya? Tidak, keberadaan gereja tak dimulai dengan uang, bangunan, pengkhotbah terkenal dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kemampuan manusiawi. Menjelang kelahiran gereja di hari Pentakosta, ke-11 Rasul dan para pengikut Kristus yang lain tak mengadakan bazar utek mengumpulkan dana. Mereka tak menyewa T4, melainkan menumpang. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Mereka melakukan hal yang paling mendasar, namun sangat penting, yaitu berdoa. Mereka bukan sekadar asal berdoa, melainkan berdoa dengan tekun. Mereka mendoakan hal yang sama dengan sehati. Sadarilah bahwa mereka tak mendoakan program tertentu untuk memulai gereja karena mereka tak tahu bahwa gereja akan berdiri pada hari Pentakosta itu. Jelas bahwa mereka pasti tak berdoa bagi rencana pelayanan ke depan demi melanjutkan pekerjaan Kristus karena cara kerja Tuhan itu misterius. Meskipun kita tak tahu dengan pasti apa yang mereka doakan, tapi jelas dari ayat-ayat selanjutnya bahwa mereka mendoakan SDM pengganti Yudas. Hal ini mengingatkan kita akan sebuah lagu sekolah minggu yang salah satu bagian liriknya mengatakan, gereja itu orangnya. Keputusan menambah, SDM itu buah ketekunan dalam doa yang sehati. Apakah gereja T4, Anda beribadah sedang berpikir untuk melahirkan gereja baru atau merevitalisasi gereja yang sedang beroperasi? Ingatlah untuk kembali kepada hal yang paling mendasar, yaitu bersekutu dengan tekun dalam doa. Gereja harus tekun berlutut untuk mencari tahu kehendak Tuhan. Ada kebutuhan mendesak agar gereja selalu bertanya kepada Tuhan. Apa yang harus gereja lakukan dalam menghadapi keadaan dunia yang berubah dengan sangat cepat akibat pandemi ini? Sebagai anggota gereja, apakah Anda ikut bergumul untuk mencari kehendak Tuhan bagi gereja Anda? Bersabar menantikan Roh Kudus. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1-14. Dalam bagian ini kita membaca dengan jelas bahwa Yesus Kristus memberikan dua instruksi yang sangat penting kepada para rasul. Pertama, dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Kedua, dia memerintahkan para rasul agar menantikan janji Bapa, yaitu dibaptis dengan Roh Kudus. Selama kurang lebih 3 tahun, para rasul bukan hanya mendapat pengetahuan melalui pengajaran Tuhan Yesus, tapi mereka juga melihat sendiri bagaimana Yesus Kristus mengadakan mujizat. Yesus Kristus mengasah, mengoreksi dan membentuk karakter mereka mulai dari pertama kali. Ia memanggil mereka hingga kenaikan-Nya ke sorga.
Para rasul juga pernah menjalani praktik pelayanan. Mereka orang-orang yang paling siap untuk langsung diberangkatkan guna melayani dan bersaksi bagi Kristus. Walakin, ternyata Tuhan Yesus tak langsung mengutus mereka untuk melanjutkan pekerjaannya. Mereka perlu tinggal di Yerusalem untuk sementara waktu. Tuhan Yesus tak terburu-buru mengutus para murid saat dia masih hadir secara fisik di dunia. Jika ada sesuatu yang salah, ia dapat segera bertindak untuk menolong para rasul yang ia utus. Jadi, mengapa para rasul perlu tinggal di Yerusalem lebih dahulu? Alasannya karena mereka perlu dibaptis dengan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus berarti Roh Kudus dicurahkan untuk menyertai orang percaya. Bagi para rasul, baptisan Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta. Pada masa kini, baptisan Roh Kudus terjadi saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, para rasul taat dan sehati bertekun dalam doa bersama-sama menanti pencurahan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus membuat mereka sepenuhnya mengandalkan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus saat melanjutkan pekerjaan Kristus di atas bumi, bukan semata-mata mengandalkan pengetahuan dan pengalaman. Melayani dengan mengikuti pimpinan Roh Kudus membuat para rasul bisa berpikir, berkata-kata dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus membuat mereka memprioritaskan agenda Tuhan. Saat Anda ingin melakukan sesuatu bagi Tuhan dan kerajaan-Nya, apakah Anda telah membiasakan diri untuk menanti kepastian berdasarkan pimpinan Roh Kudus? Bertekunlah dengan sehati dalam doa bersama-sama. Keefektifan pelayanan tak ditentukan kemampuan kita, tapi oleh pertolongan Roh Kudus. Dijadikan pribadi yang berbeda. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 dan ayat 13-40. Ingatkan, Anda akan kisah, Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Padahal sebelumnya, dengan percaya diri, ia berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Sayangnya, janji tinggal janji. Saat menghadapi situasi yang bahkan belum mengancam nyawanya, Petrus secara spontan mendeklarasikan, aku tak kenal orang itu, Tuhan Yesus. Apakah Petrus bersikap pengecut? Silakan Anda menilai sendiri. Walakin, ada baiknya bila Anda meminta Tuhan menyingkapkan sifat Petrus dalam diri Anda sendiri. Bila Anda rela dikoreksi, Tuhan dapat memulihkan Anda seperti Dia memulihkan Simon Petrus. Jangan lupa bahwa Simon Petrus hanyalah seorang nelayan yang biasa hidup keras dan cenderung kasar. Kecuali berusaha menjadi seorang Yahudi yang menaati Taurat, hampir pasti Simon Petrus tak mengecap pendidikan formal seperti kebanyakan kita. Tak usah minder bila latar belakang pendidikan Anda tak tinggi, karena hal seperti itu tak dapat ditutupi dan mudah dikenali. Sebaliknya, jangan terlalu bangga jika Anda berpendidikan S2 atau S3 karena gelar bisa membuat Anda terlalu bergantung kepada kemampuan Anda sendiri. Latar belakang pendidikan yang terbatas membuat isi khotbah Petrus terasa mengejutkan. Dengan lancar dan lugas serta penuh keyakinan, Rasul Petrus mengutip kitab suci Perjanjian Lama di sana-sini saat ia berkhotbah kepada ribuan orang, yang sebagian berpendidikan lebih tinggi daripada dirinya. Ia berani bersaksi tentang Kristus yang disalib tanpa memedulikan risiko terburuk yang mungkin harus ia hadapi. Ia berani menegur dan menasihati secara berhadapan muka tanpa menjadi kikuk dan khawatir kalau ia bisa menjadi batu sandungan karena berbicara terlalu keras terhadap orang banyak. Simon Petrus telah menjadi pribadi yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya, dia cenderung memikirkan dan mementingkan dirinya sendiri. Apa yang membuat ia bisa mengalami perubahan yang sedemikian drastis? Perbedaan yang jelas antara Simon Petrus yang lama dan Petrus yang baru itu terjadi karena Roh Kudus memenuhi dirinya. Apakah Anda juga merindukan terjadi perubahan dalam kehidupan Anda? Bila iya, mulailah dengan membangun kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Berdoa secara benar. Surat kepada Jemaat Roma pasal 8 ayat 18-30. Pernahkah Anda merasa kehabisan kata-kata? Anda tak tahu lagi apa yang harus Anda katakan.
Situasi seperti ini biasanya terjadi ketika kita merasa seperti menghadapi jalan buntu. Tiada jalan keluar. Kita terperangkap dalam situasi serba salah. Maju kena mundur kena. Mungkin Anda sudah melakukan segala cara yang Anda harapkan bisa menyelesaikan masalah. Bahkan mungkin Anda sudah berdoa dengan tekun, tapi tanpa hasil. Akhirnya, Anda hanya bisa pasrah. Apa yang salah? Apa yang seharusnya Anda lakukan? Apakah Tuhan tak peduli? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin terlintas dalam benak Anda. Jawaban beberapa pertanyaan di atas bisa beragam dan bisa terasa sangit menghakimi. Meskipun jawaban itu tepat. Misalnya, kamu berdoa juga, tapi kamu tak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Atau, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Orang yang demikian janganlah mengira Buya akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dua jawaban dari Alkitab itu dua kemungkinan penyebab doa tak terkabul. Walakin, kasus yang berbeda mungkin saja memiliki jawaban yang berbeda. Sekarang, perhatikanlah dua jawaban dari Alkitab di atas. Berdoa itu bisa salah jika doa kita bersifat egois. Doa takkan terkabul jika kita tak berdoa dengan iman. Jadi, bagaimana seharusnya berdoa? Tentu saja seharusnya kebalikan dari doa yang salah. Surat kepada Jemaat Roma pasal 8 ayat 26-27 mengajarkan beberapa hal tentang bagaimana seharusnya berdoa. Pertama, berdoalah di dalam Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita berdoa. Bahkan saat kita sudah tak tahu lagi apa yang harus kita katakan. Apakah Anda pernah datang ke hadapan Tuhan tanpa mengeluarkan perkataan apapun? Saat kondisi sangat kacau, mungkin Anda hanya dapat menangis dan berkata, Tuhan, 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 yakinilah bahwa Tuhan mendengar doa Anda. Tuhan sanggup menyelidiki isi hati Anda yang terdalam. Kedua, berserahlah kepada kehendak Tuhan. Apakah Anda bersedia menerima kehendak Tuhan sekalipun hal itu berarti bahwa apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda yakini sebagai hal yang terbaik harus Anda tinggalkan? Biarkan Roh Kudus mencerahkan hati dan pikiran Anda. Berdiam dirilah di hadapan-Nya. Pengetahuan terpenting, Kristus yang tersalib. Surat pertama kepada Jemaat Korintus pasal 2 ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Sebab aku tak berpikir bahwa itu hal yang kuinginkan. Seperti kata krinein yang dalam bahasa Yunani sering memiliki arti seperti eklegein, yaitu untuk memilih sesuatu yang berharga. Membuat saya berpikir bahwa tiada seorang pun dengan penilaian yang baik akan mengizinkan penafsiran yang saya berikan sebagai kemungkinan. Meskipun itu hanyalah sebuah konstruksi berpikir. Di saat yang sama, jika kita menafsirkannya seperti ini, tiada satu macam pengetahuan manapun yang saya anggap berharga. Tiada yang keras dalam pengertian ini. Jika kita memahami fakta bahwa ada sesuatu yang perlu ditambahkan, maka kalimatnya akan menjadi lebih jelas diartikan seperti ini. Tiada yang saya anggap berharga, yang seberharga pengetahuan saya, atau dasar dari pengetahuan itu sendiri. Di saat yang sama saya tak menolak interpretasi yang berbeda, seperti Paulus menyatakan bahwa ia tak menghargai apapun sebagai pengetahuan, atau menyatakan apapun sebagai pengetahuan, kecuali Kristus sendiri. Karena itu preposisi Yunani yang sebagaimana sering dikatakan, perlu diberikan. Namun apakah interpretasi sebelumnya tak diakui? Atau jika interpretasi yang selanjutnya lebih baik, substansi dari bagian ini, seperti keinginanku untuk berbicara menggunakan bahasa yang tinggi dan elegan dan pengharapanku juga untuk lebih memiliki penyempurnaan materi, saya tak mengaspirasikannya. Bahkan saya membencinya. Karena hanya ada satu hal yang hati saya rindukan, yaitu memberitakan Kristus dengan kesederhanaan. Dalam penambahan kata, disalibkan, ini tak berarti bahwa ia tak memberitakan apapun mengenai Kristus kecuali salib-Nya. Namun sesungguhnya meskipun dengan segala kehinaan mengenai salib, ia tetap memberitakan Kristus. Seolah ia mengatakan, aib dari salib takkan menghalangi saya untuk melihat kepada
Nya yang merupakan sumber keselamatan. Atau membuatku malu utek menganggap semua kebijaksanaanku telah sepaham delem, nya. Di delem, nya yang dibenci dan ditolak manusia oleh karena salib. Oleh karena itu pernyataan ini harus dijelaskan dengan cara, tiada pengetahuan di pandanganku yang lebih penting dan membuatku mengingini apapun di luar Kristus, meski salib menjadi aib, nya. Klausa singkat yang ditambahkan utek memperluas ausesin, dengan pandangan yang menyakitkan bagi mereka yang sombong, yang dibenci, Kristus, karena mereka berjuang utek mendapatkan pujian karena memiliki pengetahuan yang tinggi. Di sini kita memiliki ayat yang indah, di mana kita belajar apa yang harus diajarkan orang beriman yang setia, apa yang harus kita pelajari seumur hidup kita dan memandang segala sesuatu lainnya sebagai sampah. Tubuh bagi Tuhan. Surat kepada Jemaat Roma pasal 12 ayat 1. Surat pertama kepada Jemaat Korintus pasal 6 ayat 13-20. Tubuh bukan utek percabulan. Ini pernyataan yang sangat jelas dari Rasul Paulus yang pasti tak disukai siapapun yang masih berusaha mencari alasan utek melampiaskan hawa nafsunya. Harus diakui bahwa selama kita masih hidup di dunia, hasrat utek menikmati sensasi yang dihasilkan percabulan menggeliat kuat di dalam tubuh kita. Tak mengherankan jika Rasul Paulus berseru, "Aku, manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Kita tahu bahwa jawabannya, Tuhan. Fakta bahwa Tuhan sudah menguduskan dan melepaskan kita dari tubuh maut seharusnya menyemangati kita utek mengejar kekudusan, bukan pasrah terhadap percabulan yang adalah penyembahan berhala. Tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi, marilah kita mengatur kembali cara pandang kita. Pertama, tubuh itu utek Tuhan. Rasul Paulus menegaskan bahwa tubuh kita bukan milik kita sendiri karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Tubuh kita bukan milik orang lain dan bukan milik iblis, tapi milik Tuhan. Tuhan Yesus sudah membeli lunas, bukan mencicil, tubuh kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu darahnya sendiri. Emas, perak dan obligasi bisa dinilai. Tapi pembayaran dengan darah, Tuhan Yesus yang sempurna tanpa noda dan tanpa celah itu tak ternilai. Siapa yang rela mengorbankan anak satu-satunya utek mati menggantikan musuhnya? Betapa berharganya kita dalam pandangan Allah dan betapa murah hati Allah itu. Wajar bila kasih Allah yang luar biasa itu membuat kita sudah seharusnya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kedua, tubuh kita bait Roh Kudus karena Roh Kudus diam di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus melahirbarukan kita. Roh Kudus tak punya rencana utek meninggalkan kita. Sebaliknya, Roh Kudus ingin mencurahkan berkat-berkat-Nya agar kita memuliakan Tuhan, asal kita membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Rasul Paulus menuliskan, "Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya." Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin Roh. Apakah Anda mempersembahkan tubuh Anda bagi Tuhan yang merupakan pemilik tubuh Anda? Menghujat Roh Kudus. Injil Matius pasal 12 ayat 22-37. Kebanyakan kita minimal masih bergumul dengan satu atau dua dosa yang sangat sulit utek kita lepaskan. Dosa semacam ini jenis dosa yang bukan hanya kita sebut setiap hari, minggu dalam liturgi doa pengampunan dosa, tapi juga kita akui dalam doa rutin kita setiap hari. Saya tebak, banyak di antara kita yang diam-diam atau terang-terangan bertanya dalam hati, "Tuhan bosan gaya dengan doa saya yang satu ini. Tuhan masih sudi gaya mengampuni saya." Bahkan, ada yang sudah apatis dan pesimis terhadap diri sendiri. "Ah, sudahlah. Saya sudah lelah berusaha." Sikap apatis dan pesimis itu gawat. Tuhan takkan berkata, "Ah, dia lagi. Ah, dosa yang sama lagi." Atau, "Sudah cukup, orang ini tak bisa ditolong lagi." Sebaliknya, buluh yang patah terkulai takkan diputuskan, nya dan sumbu yang pudar nyalanya takkan dipadamkan, nya. Selama masih ada iman yang tersisa, bagaikan lilin yang hampir padam, tapi tetap menyala, hati nurani tak mungkin tak gelisah. Hasrat mencari, Tuhan meminta kemurahan,
nyata mungkin tak mencuat. Terhadap sekelompok orang, Farisi yang sok tahu dan menuduh. Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan, padahal mereka baru saja menyaksikan bagaimana dia menyembuhkan orang yang buta dan orang yang kerasukan setan. Tuhan Yesus berkata dengan keras, "Jikalau aku tak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tapi jikalau aku melakukannya dan kamu tak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Walaupun tak dapat disangkal bahwa apa yang Tuhan Yesus kerjakan jelas membuktikan siapa dirinya sesungguhnya, orang Farisi mengeraskan hati. Sengaja menolak untuk mempercayai Tuhan Yesus inilah yang disebut dosa menghujat, Roh Kudus yang tak bisa diampuni. Seperti Firaun yang tak mau bertobat setelah melihat dan mengalami sendiri ke-10 tulah. Orang Farisi juga tak mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus walaupun telah melihat sendiri berbagai mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Seberapa banyak pun mujizat mereka lihat secara langsung, mereka tetap tak mau percaya. Mereka tak merasa bersalah, apalagi merasa berdosa. Mereka sengaja menentang Roh Kudus. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi diri Anda? Jaminan bagian kita. Surat kepada Jemaat Efesus pasal 1 ayat 3-14. Cukup sering, HP saya berdering dan tertampil not telepon yang tak saya kenal. Suatu kali, suara dari seberang sana menawarkan kenaikan limit kartu kredit saya menjadi 2 kali lipat. Terbujuk harga diri yang tak sehat, saya mengiyakan. Dalam proses akhirnya suara itu menanyakan nomor CVV, Card Verification Value, yang tertera di balik kartu kredit saya. Saya segera sadar dan langsung berkata, "Bapak mau menipu saya ya?" Suara dari seberang sana langsung terdengar tuut, tuut, tuut. Harga diri yang ditentukan besarnya limit kartu kredit contoh harga diri yang tak sehat. Sebenarnya, siapa yang peduli terhadap limit kartu kredit kita? Bukankah orang yang membandingkan besarnya limit kartu kredit hanyalah orang yang memiliki rencana jahat atau orang yang kurang harga diri? Banyak orang mendasarkan harga dirinya pada apa yang ia miliki. Mereka berpikir bahwa harta yang makin banyak akan membuat mereka menjadi makin berharga. Ada pula orang yang mendasarkan harga dirinya pada pengalaman, keterampilan, kenalan, keanggotaan, pengetahuan, bahkan pengetahuan Alkitab atau pengetahuan tentang Tuhan, walaupun yang terakhir ini memang patut dikejar. Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus agar membenamkan diri pada fakta bahwa Roh Kudus sudah memeteraikan identitas dan keamanan mereka saat mereka mendengar dan percaya pada firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Identitas dan keamanan kita ada pada fakta bahwa sekarang kita milik Allah. Fakta itu telah dimeteraikan Roh Kudus. Biasanya, kita memakai meterai untuk mengesahkan suatu perjanjian. Meterai itu jaminan bahwa perjanjian yang kita adakan tetap berlaku. Itulah yang dilakukan Roh Kudus terhadap setiap orang percaya. Jika meterai di dunia ini bisa menjadi jaminan, apalagi Roh Kudus yang merupakan meterai ilahi yang dari Allah sendiri. Betapa tak tergoyahkannya identitas dan keamanan kita. Tak dapat kita pungkiri bahwa mata kita mudah silau terhadap tawaran dunia ini. Ditambah dengan kesanggupan untuk merengkuhnya, kita cenderung untuk menyambut tawaran tersebut. Hati-hati, tawaran itu tak sehat, salah, bahkan dosa. Identitas dan keamanan yang benar tak kita raih atau kita usahakan, melainkan kita terima sebagai pemberian dan dimeteraikan Roh Kudus. Bersekutu dengan kematian Kristus. Surat kepada Jemaat Filipi pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki itu mengenal Dia dan kuasa kebangkitan-Nya dan persekutuan dalam penderitaan-Nya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian-Nya. Yang ku kehendaki itu mengenal Dia. Paulus menunjuk kepada kuasa dan natur iman, yang adalah pengenalan akan Kristus. Pengenalan akan Kristus ini bukan jelas ataupun samar-samar, namun pengenalan yang sedemikian rupa, sehingga kita dapat merasakan kuasa dari kebangkitan Kristus.
kebangkitan, Kristus juga memberikan pemahaman sempurnanya penebusan dosa. Sehingga, di saat yang bersamaan, kita dapat memahami konsep dari kematian. Kita tak cukup mengetahui fakta bahwa Kristus disalibkan, atau Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Pada saat kita ikut mengalami buah dari hal ini, di saat itulah kita sungguh-sungguh mengenal Kristus. Saat kita mengerti betapa berkuasa kematian dan kebangkitan Kristus dan betapa besar dampaknya dalam kehidupan kita. Semua hal sudah lengkap untuk kita. Penebusan dan penghancuran dosa, pembebasan dari hukuman, kepuasan, kemenangan atas maut, perolehan kebenaran dan pengharapan akan hidup yang kekal, dan persekutuan dalam penderitaan-Nya. Mengenai kebenaran yang dianugerahkan secara cuma-cuma kepada kita melalui kebangkitan Kristus dan yang kita dapatkan melalui iman, Paulus melanjutkan pembahasan tentang melatih kesalehan. Untuk mencegah hal ini disalahartikan sebagai iman yang pasif, yang tak memberikan dampak apapun di dalam kehidupan. Paulus juga secara tak langsung memperjelas bahwa ini latihan yang Tuhan ingin umat-Nya terus-menerus lakukan. Sementara rasul-rasul palsu menekankan umat untuk melakukan unsur-unsur ritual yang tak berguna. Kiranya setiap orang yang mengambil bagian dalam semua anugerah Kristus melalui iman, mengakui bahwa ada kondisi yang harus ia penuhi, di mana seluruh kehidupannya harus serupa dengan kematian Kristus. Ada dua aspek dalam mengambil bagian dan bersekutu dengan kematian Kristus. Yang pertama dari dalam Alkitab mencatat istilah mematikan daging, atau penyaliban manusia lama, yang Paulus jelaskan pada surat kepada jemaat Roma pasal 6. Yang kedua bersekutu dengan kematian Kristus dari luar yakni istilah mematikan manusia luar, yang juga berarti memikul salib yang Paulus jelaskan pada surat kepada jemaat Roma pasal 8. Karena setelah kita mengenal kekuatan kebangkitan Kristus, penyaliban Kristus diwajibkan kepada kita, sehingga kita dapat mengikut Dia melewati berbagai pencobaan dan penderitaan. Karenanya, kebangkitan dari kematian disebutkan, supaya kita memahami bahwa kita harus mati sebelum kita hidup. Inilah subjek yang terus-menerus direnungkan para orang percaya selama mereka hidup di dunia. Namun, ini penghiburan bagi kita, bahwa di dalam segala penderitaan kita, kita turut memikul salib Kristus. Jika kita umat-Nya, sehingga melalui penderitaan, terbukalah jalan bagi kita kepada anugerah yang kekal. Yang kita baca juga pada ayat berikut, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri untuk hal ini, yaitu seluruh kehidupan kita tak boleh merepresentasikan hal lain kecuali gambaran dari kematian. Sampai kehidupan kita mengalami kematian itu sendiri, seperti kehidupan Kristus yang tak lain awal dari kematian-Nya. Sementara itu, kita menikmati penghiburan ini, bahwa pada akhirnya anugerah yang kekal. Karena kematian Kristus terhubung dengan kebangkitan-Nya, maka Paulus berkata bahwa dia menjadi serupa dengan kematian Kristus, sehingga dia dapat beroleh anugerah kebangkitan. Kalimat ini sama sekali tak menunjukkan keraguan, namun mengekspresikan kesulitan dengan pandangan untuk membangkitkan usaha kita yang terdalam. Karena ini bukan perjuangan yang mudah, namun kita harus berjuang melawan hambatan yang sangat banyak dan serius. Selamat ulang tahun gereja. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-11, ayat 41-47. Hari Pentakosta. Itu hari kelahiran gereja yang kelihatan di atas bumi. Saat Roh Kudus hinggap pada semua orang percaya yang sedang berkumpul di Yerusalem, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Hal pertama yang mereka lakukan itu bersaksi tentang perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan. Tak lama setelah itu, Rasul Petrus menjadi seorang apologet atau pembela iman Kristen pertama di era Perjanjian Baru. Dengan kuasa Allah Roh Kudus, jumlah anggota jemaat di gereja pertama berkembang dari sekitar 120 menjadi 3.000 jiwa dalam sehari. Apakah gereja pada masa kini bisa berkembang sukses itu? Roh Kudus aktor di balik perkembangan itu. Setelah 2000 tahun lebih,
Kita bersama-sama merayakan hari ulang tahun gereja secara global di setiap gereja. Mulai dari gereja paling sederhana dan terpencil hingga mega church di kota besar. Mari kita bercermin. Pertama, bila dibandingkan dengan perayaan ulang tahun gereja lokal, perayaan ulang tahun gereja universal di hari Pentakosta kurang meriah, bahkan tak berarti. Padahal, secara teologis, setiap orang percaya itu anggota tubuh Kristus. Mengapa hanya hari ulang tahun gereja lokal yang hampir selalu dirayakan secara besar-besaran? Kedua, jika Tuhan Yesus itu kepala gereja, bukankah perayaan hari Pentakosta seharusnya ditujukan kepada Tuhan Yesus yang setara dengan Roh Kudus yang menjadi aktor utama kelahiran gereja? Refleksi terpenting bagi gereja pada masa kini itu bercermin dari cara hidup jemaat mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul atau bertekun dalam firman Tuhan. Mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Makan bersama itu sarana untuk saling berbagi. Pada masa kini, kebiasaan memecahkan roti ini dilaksanakan dalam bentuk sakramen perjamuan kudus yang dilakukan secara berkala. Selain berkumpul untuk makan bersama, jemaat mula-mula juga berkumpul untuk berdoa. Mereka saling memperhatikan kebutuhan hidup sesama anggota jemaat. Pada masa kini, apakah kebiasaan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, saling memperhatikan dan berbagi kebutuhan hidup, serta saling mendoakan sesama anggota jemaat masih mewarnai gereja Anda? Di hari ulang tahun gereja universal ini, marilah kita merendahkan hati memohon agar Roh Kudus terus memimpin gereja kita. Selamat ulang tahun gereja. Allah kita kudus, berkuasa dan agung. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 1. Nabi Yehezkiel mendapat penglihatan tentang Allah saat dia berada di antara orang Yehuda dalam pembuangan yang menetap di tepi Sungai Kebar. Ia melihat langit terbuka dan melihat tahta Allah dalam awan. Ia melihat 4 sosok yang menyerupai makhluk hidup. Mereka berbentuk manusia, tapi mereka masing-masing memiliki 4 wajah dan 4 sayap. Wajah mereka tampak seperti manusia, singa, lembu dan raja wali. Secara tradisional, mereka makhluk paling mengesankan. Wajah mereka mewakili kecerdasan, keagungan, kekuatan dan kecepatan. Kaki mereka lurus, sehingga sangat stabil. Telapak kaki mereka tampak seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki mereka bersinar seperti tembaga yang baru digosok. Kaki anak lembu menunjukkan kegesitan. Mungkin kemilau itu menunjukkan kekuatan mereka. Mereka itu kerup atau malaikat. Penampakan malaikat bukan untuk menonjolkan diri mereka, melainkan untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Nabi Yehezkiel melihat bahwa di atas kepala malaikat itu terdapat sesuatu yang seperti singgasana. Di atas singgasana itu, ada sosok yang kelihatan seperti manusia. Dari pinggang ke atas, ia tampak mirip dengan logam panas yang bersinar karena panas. Dari pinggang ke bawah, ia tampak menyerupai api. Di sekelilingnya, tampak pancaran cahaya, seperti cahaya yang mengelilingi logam merah membara dan api. Cahaya ini menyerupai pelangi dan melambangkan kemuliaan yang mengelilingi Tuhan saat dia duduk di atas tahta surgawi. Nabi Yehezkiel menyadari bahwa yang ia lihat itu Tuhan. Penglihatan itu membuat ia tersungkur menyembah Tuhan. Ia sadar bahwa dia berada di hadirat Tuhan yang mulia dan suci, yang menghukum dosa dan kenajisan. Satu-satunya tanggapan yang tepat itu bersujud dengan rendah hati, menyerahkan diri pada belas kasihan-Nya. Penglihatan ini menegaskan sifat Tuhan yang kudus, berkuasa dan agung. Penglihatan ini latar belakang yang membuat ia memahami keberdosaan bangsa Israel dan penghukuman Tuhan atas bangsa-bangsa yang berdosa. Bacaan hari ini seharusnya membuat kita menghargai kekudusan, kekuasaan dan keagungan Tuhan. Apakah Anda pernah mengalami pengalaman yang membuat Anda tersungkur di hadapan Tuhan serta mengakui bahwa Anda orang yang berdosa? Firman Tuhan yang menyukakan hati. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 2-3. Nabi Yehezkiel dipilih Tuhan untuk menjadi penjaga, yaitu orang yang mengawasi jalan masuk agar segera bisa melihat bila musuh datang, sehingga bisa segera memperingatkan orang banyak. Tuhan menugaskan
Nabi Yehezkiel untuk memperingatkan orang-orang yang keras hati. Tuhan bukan hanya memanggil, tapi juga memperlengkapi dia untuk melakukan tugasnya dengan memberi kata-kata untuk diucapkan, yang diperagakan melalui perintah memakan gulungan kitab. Selanjutnya, Tuhan berjanji untuk membuat Nabi Yehezkiel menjadi orang yang keras kepala dan tegar hati, artinya kuat, berani dan gigih. Yang menarik, gagasan mengeraskan itu telah terkandung dalam nama Yehezkiel yang berarti Tuhan menguatkan. Dalam bahasa Ibrani, frasa Tuhan menguatkan dan Tuhan mengeraskan memiliki akar kata yang sama. Tuhan menghendaki agar Nabi Yehezkiel hidup sesuai dengan arti namanya. Tuhan tak menjanjikan Nabi Yehezkiel sebuah pelayanan yang populer dan memuaskan. Menjadi penjaga tugas yang berisiko dan harus dilaksanakan dengan tekun. Dalam bacaan hari ini, orang Israel digambarkan sebagai pemberontak yang keras kepala dan tak mau mendengar. Bernubuat kepada bangsa, Israel bagaikan berjalan di antara onak dan duri serta kalajengking. Pesan, Nabi Yehezkiel didominasi kata-kata ratapan, keluh kesah dan rintihan. Meskipun begitu, Tuhan menugaskan Nabi Yehezkiel agar berbicara dengan berani untuk memperingatkan orang jahat dan tetap setia, termasuk jika tiada orang yang mau mendengarkan dia. Nabi Yehezkiel diberi gulungan kitab untuk dimakan. Bagi dia, gulungan itu terasa manis. Manisnya gulungan itu sangat mencolok karena kutukan biasanya pahit. Namun, kutukan Tuhan atas orang berdosa pada akhirnya menjadi hal yang manis bagi mereka yang beriman seperti Nabi Yehezkiel. Nabi Yeremia juga pernah berkata begini, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Firman Tuhan itu menyenangkan dan memuaskan bagi mereka yang mengasihi Tuhan seperti Nabi Yehezkiel dan Nabi Yeremia. Apakah firman Tuhan menjadi sukacita bagi hati Anda juga? Menurut Anda, apakah kebutuhan mutlak bagi kita yang ingin menjadi juru bicara Tuhan? Pemberitaan tentang salib, itu kekuatan Allah. Surat pertama kepada Jemaat Korintus pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi, bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu, kekuatan Allah. Sebab pemberitaan tentang salib dan seterusnya. Suatu konsesi penyesuaian dibuat dalam klausa yang pertama ini. Injil yang pada umumnya memang dibenci, akan sangat mungkin ditentang jika disajikan dalam bentuk yang begitu terang-terangan dan mempermalukan. Paulus sendiri mengakui hal ini. Tapi ketika Paulus menambahkan bahwa Injil suatu kebodohan menurut perkiraan mereka yang akan binasa, Paulus menyatakan bahwa penilaian mereka itu tak perlu diperhatikan. Karena siapakah yang akan memilih untuk membenci Injil jika mereka tahu akibatnya kebinasaan? Karena itulah pernyataan tersebut harus dipahami seperti ini. Bagaimanapun salib itu diberitakan, akan dianggap sebagai kebodohan oleh mereka yang akan binasa. Karena di dalam hikmat manusia, hal ini bukan sesuatu yang berharga. Meskipun demikian, dalam pandangan kami, hikmat Allah jelas bersinar di dalamnya. Tapi, Paulus secara tak langsung menegur penghakiman sesat dari jemaat Korintus, yang di satu sisi terlalu mudah terpikat rayuan kata-kata guru-guru yang berambisi, namun di sisi lain menganggap hina seorang rasul yang dikaruniakan dengan kuasa Allah untuk keselamatan mereka, dan itu disebabkan hanya karunia mengabdikan dirinya memberitakan tentang Kristus. Allah menjaga nama baiknya. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 4-5. Dalam bacaan hari ini, Nabi Yehezkiel melakukan beberapa tindakan simbolis yang menggambarkan kehancuran Yerusalem. Sebagian besar orang Yehuda yang telah berada dalam pembuangan meyakini bahwa mereka akan segera kembali ke tanah perjanjian dan bahwa Tuhan takkan membiarkan orang Babel menghancurkan Yerusalem dan Bait Suci. Walakin, Nabi Yehezkiel justru menyajikan gambaran yang sangat berbeda tentang masa depan Yerusalem. Nabi Yehezkiel memperagakan 5 tindakan simbolis, yang kemudian ia tafsirkan. Pertama, dengan memakai batu bata yang diukir, dia membuat model kota
Yerusalem yang dalam keadaan terkepung untuk memberi peringatan tentang kehancuran kota yang akan datang. Nubuat ini digenapi dalam kitab Kedua Raja-Raja pasal 25. Kedua dan ketiga dia berbaring di sisi kiri model kota itu sebagai simbol hukuman terhadap bangsa Israel Utara dan di sisi kanan sebagai simbol hukuman terhadap bangsa Yehuda. Keempat, ia mempersiapkan dan membatasi makanan yang pengolahannya menajiskan makanan itu, yang harus ia makan selama peragaan berlangsung, sebagai simbol bahwa umat Allah telah menajiskan diri mereka sendiri. Kelima, dia mencukur rambut dan janggutnya serta membakar rambut itu sebagai simbol penghukuman yang akan datang. Sepertiga rakyat akan mati karena kelaparan selama pengepungan. Sepertiga akan dibunuh tentara Babel dan sepertiga akan diasingkan dan tersebar di antara bangsa-bangsa. Tindakan simbolik di atas, yang membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk menyelesaikannya, sangat memalukan bagi sang nabi karena dia menjadi tontonan publik. Tiada orang yang suka membawa kabar buruk. Hilangnya janggut itu memalukan secara budaya. Tuhan memperhatikan detail dan dengan murah hati, ia mengabulkan permintaan Nabi Yehezkiel untuk tak memasak dengan memakai kotoran manusia. Penyembahan berhala membuat nama Allah diolok-olok di antara bangsa-bangsa. Meskipun memiliki hukum Tuhan, umat Allah lebih jahat daripada bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka. Oleh karena itu, penghukuman Tuhan itu adil dan akan memulihkan nama baik-Nya. Jangan mengandalkan hubungan istimewa dengan Allah untuk menutupi dosa. Sadarkah Anda bahwa tanpa anugerah Allah, setiap kegagalan untuk memenuhi tanggung jawab terhadap Tuhan akan diganjar dengan hukuman? Kristuslah damai sejahtera kita. Surat kepada Jemaat Efesus pasal 2 ayat 14. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Karena Dialah damai sejahtera kita. Sekarang ia mengikut sertakan umat Yahudi dalam pembagian dari hak istimewa rekonsiliasi dan bahwa melalui satu Mesias, semua dipersatukan dengan Allah. Pertimbangan ini cocok untuk menekan kepercayaan palsu umat Yahudi yang menganggap remeh kasih karunia Kristus dan memegahkan diri bahwa mereka umat yang kudus dan umat pilihan milik Allah. Jika Kristus itu damai sejahtera kita, semua yang di luar Kristus itu musuh Allah. Alangkah indahnya jabatan yang Kristus miliki, perdamaian antara Allah dan manusia. Kiranya orang yang tinggal di dalam Kristus tak meragukan bahwa ia telah diperdamaikan dengan Allah, yang telah mempersatukan kedua pihak. Perbedaan ini diperlukan. Segala persekutuan dengan orang non-Yahudi dianggap tak konsisten dengan klaim superior mereka sendiri. Untuk menaklukkan keangkuhan ini, ia mengatakan bahwa mereka dan orang non-Yahudi telah dipersatukan di dalam satu tubuh. Kumpulkan semua hal ini dan Anda akan merangkai silogisme berikut. Jika orang Yahudi ingin menikmati damai sejahtera dengan Allah, mereka harus memiliki Kristus sebagai perantara mereka. Tapi Kristus takkan menjadi damai sejahtera mereka dengan cara lain selain dengan mempersatukan mereka dengan orang non-Yahudi di dalam satu tubuh. Maka itu, jika orang Yahudi tak menerima persekutuan dengan orang non-Yahudi, mereka tak memiliki persahabatan dengan Allah dan yang telah merubuhkan tembok pemisah. Untuk memahami perikop ini, dua hal harus diperhatikan. Pada waktu tertentu, orang Yahudi dipisahkan dari orang non-Yahudi, sesuai dengan ketetapan Allah, dan peraturan-peraturan upacara keagamaan itu simbol yang terbuka dan mengakui pemisahan tersebut. Melewati bangsa-bangsa lain, Allah telah memilih orang Yahudi untuk menjadi umat khusus bagi diri-Nya. Perbedaan yang besar dibuat, yaitu satu kelas itu, kawan sewarga dan anggota-anggota keluarga, dari gereja dan yang lain orang-orang asing. Hal ini dinyatakan di dalam nyanyian Musa, ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa. Ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Batas-batas itu ditetapkan Allah untuk memisahkan satu orang dari yang lain, dan karenanya muncullah permusuhan yang disebutkan di sini.
Maka dibuatlah pemisahan. Orang non-Yahudi disisihkan. Allah berkenan untuk memilih dan menguduskan orang-orang Yahudi dengan membebaskan mereka dari pencemaran umat manusia biasa. Eraturan-eraturan upacara keagamaan kemudian ditambahkan, seperti tembok yang menutupi milik kepunyaan Allah, mencegahnya terbuka atau tercampur dengan kepemilikan yang lain dan dengan demikian mengeluarkan orang-orang non-Yahudi dari kerajaan Allah. Tapi sekarang, Rasul mengatakan bahwa perseteruan telah dihapuskan dan tembok telah diruntuhkan. Dengan memperluas hak istimewa yang menjadikan kita anak-anak Allah melalui adopsi, sekarang Kristus telah menjadikan kita semua saudaranya, dan dengan demikian, genaplah nubuatan. Allah meluaskan kiranya T4 kediaman, Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah, Sem. Dia sendiri Tuhan. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 6-7. Pasal 6 berkaitan dengan penyebab penghukuman, yaitu penyembahan berhala. Pasal 7 berkaitan dengan sifat penghukuman. Di pasal 6, Tuhan memerintahkan Nabi Yehezkiel untuk mengucapkan nubuat penghukuman terhadap gunung-gunung Israel. Frasa ini muncul cukup banyak di kitab ini. Pegunungan Israel yang membentang dari utara ke selatan, mewakili seluruh tanah Israel. Hal ini berbeda dengan tanah Babel yang seluruhnya dataran. Gunung atau T4 tinggi di Israel sering menjadi T4 mempraktikkan penyembahan berhala. Ungkapan, "Tujukanlah mukamu," selalu berarti berbalik ke arah sesuatu dengan niat bermusuhan. Ungkapan ini sering muncul di kitab ini. Di pasal 7, Tuhan mengumumkan bahwa Dia akan menghukum seluruh tanah Israel dan hukuman itu akan segera terwujud. Takkan ditunda lagi. Jadi, penghukuman Allah itu bersifat pasti dan sudah dekat. Oleh karena itu, pasal ini menakutkan. Pasal ini terdiri dari sekelompok nubuat puitis yang dimaksudkan untuk meyakinkan sesama tawanan seperti Nabi Yehezkiel di negeri Babel, bahwa harapan mereka untuk segera kembali ke negeri mereka dan bertemu dengan keluarga mereka di tanah Yehuda takkan terwujud. Penghukuman itu tema yang mewarnai nubuat semua nabi Israel. Tetapi tiada yang melebihi kitab Yehezkiel dalam hal kengerian dan kedahsyatan hukuman Allah. Selain itu, tiada nabi yang mengulang tujuan pendidikan Tuhan melalui penghukuman, yaitu agar mereka mengenal Tuhan lebih banyak daripada Nabi Yehezkiel. Jadi, penghukuman bukan hanya upah terhadap dosa, tetapi juga upaya memperbaiki. Tujuan Tuhan dalam menghukum bukanlah untuk menghancurkan manusia yang telah Ia ciptakan, tetapi untuk membawa mereka kembali ke dalam keselarasan dengan tujuan awal penciptaan, yaitu agar manusia bersekutu dengan Allah Tritunggal. Apakah Anda memiliki berhala, yaitu sesuatu yang lebih Anda hargai daripada Tuhan? Ingatlah bahwa hal-hal baik yang terlalu kita hargai, seperti keluarga atau karir profesional, bisa menjadi berhala. Berhala juga bisa berupa dosa yang kita rasionalisasi, misalnya keserakahan atau kerakusan yang kita anggap sebagai kebutuhan. Melalui trompet peringatan yang ditiup Nabi Yehezkiel, Allah mengajar kita bahwa Dia sendiri adalah Tuhan. Allah membenci dosa. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 8-9. Kekaisaran Romawi menganggap dirinya abadi dan tak dapat ditaklukkan. Oleh karena itu, saat kota Roma dijarah 40.000 prajurit barbar pada tahun 410 M, seluruh dunia terkejut. Seorang bapak gereja yang bernama Jerome suatu kali berhenti mengerjakan tafsirannya tentang kitab Yehezkiel dan menulis kepada seorang temannya, "Jika Roma yang telah menaklukkan banyak bangsa bisa jatuh, apalagi yang bisa aman?" Seperti orang Romawi, orang Yehuda percaya bahwa Yerusalem dan Bait Suci takkan pernah bisa jatuh. Bait Suci lambang kehadiran Tuhan dan lambang perjanjian Allah dengan umat-Nya. Jadi, Tuhan pasti takkan pernah membiarkan Bait Allah runtuh, bukan? Sayangnya, orang Yehuda mengabaikan kebenaran bahwa perjanjian itu disertai dengan tanggung jawab. Mereka terus-menerus melakukan dosa serta tak menghargai kesabaran dan kasih karunia Allah. Mereka tak menghormati kekudusan-Nya.
Bacaan hari ini memberi kita rincian lebih lanjut tentang penyembahan berhala yang dilakukan bangsa Yehuda. Dalam pasal 8, Nabi Yehezkiel diberi penglihatan tentang kejahatan yang terjadi di Yerusalem pada waktu itu. Pasal 9 melanjutkan penglihatan itu dan menggambarkan 6 orang laki-laki yang mengeksekusi penghukuman atas orang jahat. Berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu, kemungkinan besar salah satu dewi Kanaan, yaitu Asyera yang diletakkan tepat di bait suci sebagai penghinaan terbuka terhadap Tuhan. Itu saja sudah cukup provokatif. Walakin, ada lagi yang lebih keterlaluan. Para pemimpin Israel sujud di hadapan berhala. Bahkan, ada yang menyembah matahari. Mereka membawa penghukuman atas diri mereka sendiri. Meskipun begitu, Tuhan menghargai adanya beberapa orang yang tetap setia kepadanya. Mereka menerima tanda perlindungan yang mengingatkan pada darah di tiang pintu pada peristiwa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Karena semua orang berdosa, keadilan yang sempurna berarti bahwa kita semua pantas mati. Syukurlah, Allah menyediakan jalan keluar agar kita tak menuai apa yang kita tabur. Tuhan Yesus telah membayar dosa-dosa kita melalui kematian-Nya dan menawarkan hidup kekal kepada kita melalui kebangkitan-Nya. Percayakah Anda bahwa Kristus itu tanda perlindungan Anda? Kehadiran Tuhan sangat penting. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 10. Saat ayah dan ibunya tidur, putri mereka yang berusia 3 tahun sibuk bermain. Dia menemukan dompet ibunya yang berisi uang tunai sekitar $1.100 dan uang itu ia pakai untuk bermain. Lalu uang itu dia lemparkan keluar jendela apartemen lantai 17 keluarga mereka di Shenzhen, Tiongkok. Kemudian, seorang pemilik restoran di lantai 1 memberitahu sang ibu bahwa orang-orang dengan senang mengambil uang itu saat hujan uang turun dari langit. Ibu ini berharap ada keajaiban bahwa orang-orang tadi akan mengembalikan uangnya. Kemudian, orang tua anak itu memasang kawat di jendela. Dengan cara yang serupa dengan kisah di atas, harta sejati Israel, yaitu hadirat Tuhan, meninggalkan bait suci. Pesan penghukuman atas dosa Israel yang dibangun sejak pasal 4 telah mencapai klimaks. Kemuliaan Tuhan mulai hilang, bahkan sejak bacaan kemarin. Karena Tuhan tak mau berbagi bait-Nya dengan dewa-dewa palsu. Tuhan takkan tinggal bersama para penyembah berhala dan pelanggar perjanjian. Yang lebih menyakitkan lagi, dari sudut pandang Nabi Yehezkiel, kepergian itu tak samar-samar, melainkan terlihat jelas melalui penglihatan tentang tahta surgawi, kerubim dan roda yang terangkat naik dari tanah. Kehadiran Tuhan itu hukuman terakhir. Bara api yang dihamburkan ke atas kota melambangkan penghukuman dan pembersihan. Ada satu pemandangan yang sangat menakjubkan yang dilihat Nabi Yehezkiel, yaitu pemandangan saat hadirat Allah meninggalkan bait suci. Saat kepergian hadirat Tuhan sama mulia dengan saat kedatangan hadirat-Nya. Kepergian kemuliaan Allah menandakan berakhirnya hubungan yang telah terjalin selama hampir 4 abad. Raja surgawi itu meninggalkan kediaman-Nya. Saat hadirat, Tuhan meninggalkan umat-Nya saat utek berputus asa. Walakin, Tuhan yang setia itu memberi harapan kepada umat-Nya. Bahkan saat umat-Nya sedang menjalani hukuman yang sudah sepantasnya. Nabi Yehezkiel senang menubuatkan bahwa penghukuman bukanlah akhir cerita. Suatu hari, Tuhan akan mengumpulkan umat-Nya dan memberikan mereka hati yang lain. Hati keras akan berubah menjadi hati yang taat. Apakah kehadiran Tuhan sangat penting bagi diri Anda juga?